Salam, oras, jauh, jua-jua, jua-jua, ahoy, rahayu. Salam sejahtera untuk kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat bertemu dalam channel Langsung Sitorus yang akan kita gunakan untuk menafsirkan apa yang menjadi epistel pada tanggal 26 Januari tahun 2025. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memperkaya pemahaman kita tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, dan persaudaraan kita, persahabatan kita semakin bertambah kalau saudara mau mensubscribe dan membagikan video ini dan mengajak mereka yang belum mensubscribe untuk mensubscribe dan melike-nya serta membunyikan loncengnya. Tuhan memberkati kita semua. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kita baca Kolose 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Tuhan Bapa Sorgawi, cerahilah pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat kami pahami firman-Mu yang akan menjadi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon, kabulkan doa kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Mari kita baca perikop tersebut. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas atau hangat. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan atau dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang sangat saya kasihi. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang dikehendakinya dilakukan orang lain kepadanya. Amin. Almanak kita mengusulkan tema perenungan kita, banyak anggota tetapi satu tubuh, yang tentu saja diambil dari Evangelium, yakni 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20 dan dikenakan menjadi tema daripada epistel ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Salomo seorang yang sangat berhikmat, juga yang mampu menerangkan firman Tuhan menjadi pengkhotbah kadang-kadang di bait Allah, bait suci yang dibangunnya.
Tujuannya agar umatnya sebenarnya bisa melakukan firman Tuhan. Dan umat Israel yang diperintahnya itu, yang dirajainya, dapat semakin maju dalam iman dan dalam pembangunan kemanusiaan. Waktu itu sebenarnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM bangsa Israel dapat dikatakan terhitung maju. Dan pada waktu pemerintahan Salomo lah kerajaan Israel mendapat puncaknya. 13 marga atau 12 suku bangsa Israel itu bersatu padu. Sewaktu Saul memerintah, ada sebagian yang mengikut Daud. Ya, sehingga ada 2 kerajaan waktu itu. Satu berpusat di Gibea Saul dan satu lagi di Hebron. Perpecahan itu terjadi 7 tahun lamanya. Setelah Saul meninggal, bangsa Israel bersatu semua di bawah kepemimpinan Raja Daud. Dan persatuan itu diwariskan kepada putra mahkota, yakni Raja Salomo. Dan Salomo memerintah di awal pemerintahannya sangat bijaksana, terkenal ke seluruh dunia. Dan dia diembadi tugas juga untuk membangun Bait Suci Yerusalem yang bahan-bahannya sudah disediakan oleh ayahnya Raja Daud. Memang Salomo yang disebut orang lain juga sebagai Sulaiman, seorang raja yang sangat berhikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepadanya. Pada waktu dia setia kepada firman Tuhanlah, dia menulis banyak buku, termasuk Amsal Salomo ya, termasuk juga Pengkhotbah dan Kidung Agung. Beberapa mazmurnya juga dicatat di dalam kitab Mazmur, mengikuti ayahnya yang sudah menulis banyak mazmur. Pada waktu pemerintahannya lah sebenarnya kitab suci 5 kitab Musa itu dirampungkan untuk menjadi pedoman hidup, bahan renungan bangsa Israel dalam mengikut setia kepada Tuhan Yehovah Elohim. Tapi memang sangat disayangkan, yang bagi umat lain disebut itu Nabi Salomo itu, pada menjelang akhir hidupnya, bagian terakhir dari hidupnya, dia mengambil gundik dan istri sangat banyak sekali. Istri resminya ada 300 orang dan gundik-gundiknya ada 700 orang, bahkan 1000 orang. Memang menurut adat Yahudi bisa saja beristri banyak sekali, tapi kesalahan Salomo adalah dia lupakan pengajaran-pengajarannya. Sehingga demi persahabatan dengan negara-negara lain, dia ambil istri dari bangsa lain, dan wanita-wanita ini juga dibiarkan memelihara keagamaannya di istana Salomo. Dan mereka ada banyak yang berhasil membujuk Salomo ikut mengikuti dan melakukan ritus-ritus keagamaan daripada istri-istri yang dinikahinya itu.
sehingga dia jatuh kepada dosa memiliki banyak agama. Banyak agama lah kita katakan. Tentu saja kalau banyak agama, dia juga menyembah banyak Tuhan. Padahal dalam kitab yang dirampungkannya menjadi kitab suci, ya, yaitu 5 kitab Musa itu, dilarang keras untuk ikut atau mengikut menyembah dewa-dewa asing selain Jehovah Elohim. Disitulah kelemahan Salomo, ya. Dan memang dia memerintah sangat keras, memungut pajak sangat keras juga demi pembangunan bangsanya, demi pembangunan bait suci. Dan memang walaupun keras, bangsa Israel yang 13 marga 12 suku itu masih tetap tunduk. Hanya dampaknya setelah dia wafat diganti oleh anaknya Rehabeam. Jerobeam yang sempat diburon oleh Raja Salomo kembali dari Mesir ke Yerusalem dan memberontak, membawa 10 marga, membentuk suatu kerajaan baru yang berpusat kemudian di kota Samaria. Dan Jerobeam I ini membangun pusat peribadahan di Gilgal dan di Betel untuk mencegah yang 10 marga itu, yang 10 marga itu, yang 10 suku Israel itu pergi ke Yerusalem berpaskah. Jerobeam melakukan perayaan Paskah di Betel, sehingga akhirnya hukuman Tuhan mulai berjatuhan kepada kerajaan Israel Utara yang kemudian disebut juga kerajaan Samaria atau kerajaan Efraim, dan juga kepada Yehuda. Samaria bisa bertahan sampai 722. Tahun 722 sebelum Masehi datang Tiglat-Pileser, Sanherib, ya, untuk menjajah Israel Utara dan membuang penduduknya, ya, ke Hala, ke Mesopotamia. Kerajaan Israel Selatan atau yang sering disebut kerajaan Yehuda masih bertahan beberapa ratus tahun lagi dengan keturunan Daud sebagai raja hingga tahun 587, yaitu tahun Yerusalem dilululantakkan oleh tentara Nebukadnezar dan bait suci dihancurkan. Pembuangan Yehuda terjadi. Waktu Sedekia memerintahlah Nebukadnezar menghancurkan habis Yerusalem dan bait suci. Tetapi 10 tahun sebelumnya tentara Nebukadnezar sudah datang juga untuk memerangi kerajaan Israel Yehuda sewaktu Raja Jekonya memerintah, atau Joyakim. Tetapi Joyakim dan keluarganya dan seluruh penduduk yang pandai, para jenderalnya, puluhan ribu mereka mau tunduk kepada Nebukadnezar sehingga mereka dibuang ke Babel. Keturunan yang puluhan ribu inilah di Babel diminta oleh Yeremia agar kawin dengan orang di sana agar mereka tidak punah, dan juga membangun kota di mana mereka berada, dan keturunan mereka lah yang menjadi sisa Israel
sewaktu pulang dari Babel, dari pembuangan, ya, tahun berapa? Tahun 603 lah kita katakan, karena Raja Kores memerintah mulai tahun 605 dan dekretnya tahun 604. Dan bangsa sisa Israel itulah yang pulang ke Yerusalem dan membangun kembali atas bantuan Raja Persia dan Raja Media, Kores dan Darius, membangun kembali bait suci yang runtuh itu. Dan pada tahun 515 bait suci kedua itu yang dibangun bangsa Israel atas bantuan raja-raja Persia dan Media itu ditahbiskan, ya. Dan waktu itu Esra menjadi ahli Taurat. Kebijakan Esra itu berbeda dengan kebijakan Yeremia. Yeremia mendorong bangsa Israel kawin dengan orang-orang yang bukan Israel juga di tanah Babel agar mereka tidak punah. Tetapi Esra sewaktu kembali ke Yerusalem membuat peraturan agar setiap orang Yahudi yang beristrikan non-Yahudi, istrinya itu atau suami non-Yahudi itu harus diceraikan. Susah, hebat itu ya. Dan bangsa Israel melakukan itu demi kepatuhan mereka kepada agamanya, kepada Tuhan. Dan bangsa Israel yang kembali ke Babel itu, dari Babel itulah yang melakukan nasihat Raja Salomo yang disiratkan, ditulis di dalam kitab Pengkhotbah, agar hidup mereka tidak sia-sia. Pengkhotbah bicara banyak tentang hal yang sia-sia. Bahkan dalam ayat sebelum perikop kita juga ada kesia-siaan diberitahu oleh Salomo, yakni seorang yang tidak punya anak, sangat giat mencari kekayaan, dan kekayaan itu datang sama dia berlelah-lelah, tetapi sia-sialah kekayaannya itu karena tidak bisa diwariskan kepada siapa-siapa. Itu menurut Salomo. Tapi menurut kita, kalau kita kaya sekarang, kekayaan kita bisa kita wariskan kepada orang banyak, kepada negara, kepada apa ya. Tapi yang paling hebat adalah dalam perikop kita mengingat kembali bahwa manusia itu berdua lebih baik daripada seorang diri. Sama seperti kehendak Tuhan, ya, yang mengatakan di dalam sewaktu penciptaan itu, Kejadian 2 ya, tidak baik kalau manusia itu, Adam itu hanya sendiri orang diri. Maka Tuhan menciptakan temannya hidup. Tuhan mengambil rusuk dari Adam itu sewaktu tidur dan membentuk satu perempuan, seorang perempuan dari rusuk itu, sehingga mereka sedaging, ya, dipersatukan juga, diberkati menjadi keluarga yang baru dan diberkati agar berketurunan, agar menguasai dunia dan segala sesuatu. Mereka hidup vegetarian, tidak makan daging, ya. Berdua sangat indah waktu itu, tetapi sangat disayangkan Adam disesatkan oleh istrinya, menjadi melanggar firman Tuhan. Walaupun Adam sendiri yang menerima perintah itu, tetapi istrinya dapat menggodanya untuk memakan buah itu, sehingga dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Jadi berdua sangat indah, tapi berdua juga bisa membuat kehidupan ini menjadi jatuh kepada malapetaka. Tapi lebih banyaknya untung kalau manusia berdua selaku makhluk sosial, ya, makhluk koinon. Seperti koin itu ada sisi satu kiri, sisi di baliknya ada juga satu mereka. Jadi seperti koin orang Romawi lah kehidupan ini, dua sisi satu. Jadi indah itu uang itu kan, uang logam itu. Dulu
uang logamnya uang, bukan uang kertas, koin. Sehingga ada persekutuan di antara dua orang. Persekutuan yang indah juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi kalau pecah persekutuan itu, bisa orang jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Jadi sendiri di sana, sendiri di sini. Uang itu pun kalau dibelah menjadi dua, koin itu tidak ada lagi koinonianya. Mereka menjadi tak berguna. Uang yang hanya satu belah, mana berguna itu? Jadi harus utuh, ya. Jadi dua orang harus utuh, banyak orang harus utuh. Sama seperti yang digambarkan oleh Salomo di sini, piu tali katanya. Kalau tali itu 3 lembar baru kuat. Waktu saya di kampung membantu bertani orang tua saya, ada namanya tali hotang yang terbuat dari ijuk pohon enau yang dipilin 3 dipilin menjadi 1, ya. Kalau tali tambang kapal laut, ya, 6 dipilin menjadi 1 dari tali sisal itu, ya. Jadi ini udah kuat kalau 3, kalau hanya 2 memang dia bisa jadi tarik gitu. Jadi tali hotang itu tali yang dibikin menjadi garis daripada batas tanah untuk dibikin, ya. Ada panjangnya 100 meter, ditarik pun tidak putus. Nah, jadi kalau memang berdua indah, tapi bertiga lebih kuat lagi. Makanya kalau sudah ada anak di dalam keluarga harus lebih kuat keluarga itu. Tapi sebelum ada dan sesudah ada pun, biar aja lah. Jadi berempat kalau sudah anak, kalau masih suami istri bertiga dengan Tuhan melalui Roh Kudusnya. Tapi kalau sudah ada anak, ya, berempatlah itu. Kalau sudah cucu seperti tali apalah itu, ya, ada cucu, ada cicit, seperti tali tambang kapal lah itu yang sangat kuat yang terbuat dari tali sisal itu. Di piwonom katanya, bukan hanya piu itu dijalin 3, tapi dijalin 6. Jadi disitulah persekutuan suatu keluarga, mulai dari ayah, istri, anak, putra, putri, kemudian cucu, cicit, menjadi kekuatan yang luar biasa kalau bersatu di dalam ikatan firman Tuhan dan Roh Tuhan. Jadi kalau satu orang memang melawan musuh, hanya Daud yang bisa melawan 1 Goliat, sehingga Palestina lari terbirik-birik. Seorang diri aja maju dia. Tapi jangan katakan hanya Daud saja yang jalan waktu mengalahkan Goliat. Dia berdua dengan Tuhan. Ya. Kamu pun kalau kau sendiri mau mengerjakan tugas, jangan biarkan dirimu sendiri tanpa Tuhan. Karena Tuhanlah yang mematikan Goliat itu. Batu kecil memang kena kepala dahinya, ke pusat nyawanya, tapi Tuhanlah yang mematikan Daud dan terjerembab. Kalau kau pun dapat ujian sendiri, jangan biarkan dirimu sendiri begitu saja. Sadari bahwa Tuhan besertamu. Berdua itu kuat, apalagi bertiga. Maka kalau perang harus bersama banyak orang agar bisa menang, ya. Upah yang diperoleh orang berdua yang bersahabat, yang saling mengasihi, kita ketahuilah adalah sukacita dan berkat Tuhan. Tetapi kalau berdua, upah yang saling mengkhianati membawa kesesatan, sama seperti kepada Adam dan Hawa dijatuhi hukuman mati. Ya.
walaupun mati pelan-pelan. Hukuman dan kutuk Tuhan dijatuhkan kepada dua orang yang saling mengkhianati. Maka di negara kita presiden dan wakil presiden berdua harus kuat dan tidak boleh saling mengkhianati. Harus kompak. Orang kita mengatakan bahwa lidi itu kuat kalau terikat kuat, ya. Mana mungkin satu lidi bisa menjadi cambuk, cambuklah itu. Tapi untuk bisa menjadi sapu lidi itu harus diikat kuat dan terikat kuat dan mau diikat dengan kuat. Jadi agar Indonesia kuat, harus mau diikat firman Tuhan, masing-masing dengan kehendak Tuhannya, agamanya, yaitu saling mengasihi. Ada perintah umum dari semua dewa, semua Tuhan yang ada di negara kita ini. Saling mengasihi, saling berbuat baik, yang namanya gotong royong, ya, sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu berguna sama sekali. Di gereja pun begitu, di rumah tangga pun begitu, ya. Jadi agar menjadi berkat, jerih payah tidak menjadi sia-sia, mari saling mengasihi, saling membangun. Seperti dikatakan Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itulah cara untuk memenuhi hukum Kristus, kan kayak gitu. Jadi kita lakukanlah itu. Kalau jatuh memang harus ada yang menolong, ya. Aku sudah pernah jatuh setelah tua ini, jatuh ada bertangga-tangga di mall. Saya jatuh, untunglah ada temanku, ya, terus ditolong aku. Kalau enggak, ya malulah. Jadi harus saling menolong agar jangan jatuh. Orang-orang muda harus menolong orang tua agar jangan jatuh dalam perjalanan, ya. Makanya diperlukan ada anak yang merawat orang tua, ya. Apalagi sudah janda atau sudah duda, umur 70-80 tahun, sudah mulai rabun mata, lutut goyah, ya. Tidak bisa lagi dilihat jelas jalan, makanya harus ada cucunya atau anaknya, mantunya yang menolong. Jangan bosan mengurus orang tua, karena menurut pengalaman, orang yang baik mengurus orang tua yang sudah ujur, dia akan dipenuhi oleh berkat dari Tuhan. Jadi jangan telantarkan orang tua itu, ya. Saya dengar ada barusan ini seorang tua karena sudah ujur sekali 87 tahun. Ada memang anaknya di rumahnya sama mantunya, tapi waktu pergi ke gereja anaknya dan mantunya ini, orang tua itu tinggal di rumah dan orang tuanya itu menghidupkan api di dapur dan rumahnya itu terbakar habis. Karena dukalah orang tua yang malang ini. Apa salahnya kalau memang dibawa orang tuanya ke gereja? Nah kalau enggak, satu orang tinggal di rumah menjaga orang tua itu, enggak apa-apa kok itu kan. Itu ibadah juga kalau kita mengurus orang tua kita. Dan satu pergi ke gereja berdoa dan satu mengurus orang tua. Sama nilainya itu, ibadah yang sangat agung lah itu kalau ada anak yang mengurus orang tua. Kalau kau mengurus orang tuamu di rumah yang sudah ujur, tak berdosa kau kalau enggak pergi ibadah di gereja, ya. Utamakan itu. Jadi biasa orang jatuh dan harus tolong menolong, kan kayak gitu, ya. Malang memang orang kalau tidak ada yang mengangkatnya. Coba bayangkan sewaktu orang Samaria itu yang dirampok di tengah jalan itu, ya. Tidak mau orang Lewi menolong, tidak mau imam menolong, tapi datang orang Samaria menolong. Jadi sahabatlah itu orang Samaria, kan? Kayak gitu. Jadi kita harus terhadap teman kita lebih daripada orang Samaria itu, ya, untuk menolong sewaktu kita jatuh. Demikian juga para pengusaha. Kalau ada perusahaan yang tumpur karena saham jatuh, ya, teman pengusaha lainnya harus mau menolong, ya. Banyak contoh disiarkan, dibikin film pendek di YouTube seperti itu.
Dulu waktu seorang itu pemulung dibantu oleh seorang kaya. Tapi kemudian si pemulung menjadi manajer yang kaya, punya perusahaan besar, tapi yang seorang kaya yang menolongnya dulu tumpur. Baru datanglah ini si pemulung yang jadi kaya menolong yang pernah menolong dia. Jadi saling tolong menolong, kan kayak gitu. Maka indahlah. Jadi ekonomi juga bisa maju kalau memang diusahakan bersama. Jangan main sendiri kok, ya. Jadi memang apa di sini Salomo mengatakan di tempat tidur pun kalau dua orang baru bisa hangat panas ya. Tapi yang salah kalau tidak muhrim kita yang menjadi kawan kita di tempat tidur, tidak suami istri di tempat tidur, ya susah lah memang kan. Makanya kita selalu berdoa agar suami istri sama-sama umur panjang dan bisa kompak di kamar mereka, di rumah mereka. Kalau kedinginan saling dekat-dekapan, satu selimut, dan kasih mengalir satu sama lain, kan kayak gitu. Jadi bukan hanya hubungan seks yang terjadi sehingga bersama, tetapi juga oleh karena kasih harus mengalir ya. Jadi saling menyelimuti, satu selimut di tempat tidur kan jadi hangat kan kayak gitu. Itu tandanya hidup firman Tuhan dalam dua orang itu. Dan memang di daerah dingin sana ya, dingin sana ya, kalau musim dingin ya punya mantel orang, tapi sendiri bisa kedinginan juga. Tapi kalau sudah dua, napas mereka saling sangor menyangor itu ya, sehingga hangat juga ya. Tubuh ini membutuhkan kehangatan ya. Tubuh fisik membutuhkan kehangatan, tapi yang paling hebat lagi jiwa juga, roh kita juga membutuhkan kehangatan. Makanya sangat baik kalau kita saling membantu dalam membentuk sukacita agar suasana hangat, suasana hidup begitu. Ya jangan seperti apa, seperti tungkunan tiga, mereka berdiri tapi diam satu-satu. Harus dibikin kayu api dan dibakar baru tungkunya panas. Tapi kalau orang manusia yang hidup tanpa dibakar pun harus bisa memanaskan diri satu sama lain, kan kayak gitu. Agar hangat jiwa, semangat ada, begitu ya. Jadi bukan hanya kopi yang memang menghangatkan badan. Teman sesama juga yang saling mengasihi, saling mencintai sangat diperlukan untuk bisa menghangatkan badan. Jadi bukan hanya selimut saja yang menghangatkan badan. Jadi marilah kita perhatikan itu ya. Sadarilah, mari kita sadari bahwa sendiri itu tidak enak. Makanya bangunlah gereja, bangunlah keluarga yang betul-betul menunjukkan kebersamaan dan kehangatan. Iklim kehangatan di dalam gereja sangat diperlukan. Jangan ciptakan kekakuan satu sama lain. Kalau memang semua hangat ya, firman Tuhan pun bisa dapat diserap dengan baik-baik. Jadi firman Tuhan pun jangan menjadi firman yang dingin dibikin oleh para pengkhotbah. Ya, harus menjadi firman yang menghangatkan kehidupan umat manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah itu bagi kami dan berkatilah semua orang yang mendengarkan renungan ini dan mencoba untuk memahaminya. Dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan, kabulkan doa kami. Amin.